Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak. Siang, Bu. Siang, Bu. Kurang semangat ini. Tidak sarapan apa? Pulang ya, selamat siang. Belum, Bu. Belum, Bu. Panas, Bu. Siang, Bu. Iya, Anak. Bu. Aus, Bu. Aduh, tadi kan sudah istirahat. Belum. Iya, Bu. Kurang, Bu. Iya. Oke ya, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Silahkan Eni pimpin doanya dulu. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Eni. Oke. Ibu absen dulu ya untuk pada hari ini. Semua harus dengan suara yang tegas ya, yang besar biar Ibu dengar. Wahida Nur Latifah Amini. Hadir, Bu. Oke, semangat. Jumatun Nikmah. Jumatun Nikmah. Hadir, Bu. Oke, suaranya yang agak besar ya, sayang. Oke, Juni Sihol. Bu. Juni Sihol. Juni, kedengaran tidak? Hadir, Bu. Kedengaran nggak, Bu? Iya, Juni Sihol. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke, iya. Risma Yulianti. Hadir, Ibu. Imam Mutia. Hadir, Bu. Oke, Nur Latifah. Hadir, Ibu. Eni Setiawati. Hadir. Maya Yasinta. Hadir, Bu. Oke, Tianti Anggraini. Hadir, Bu. Mega Dwi. Hadir, Sari. Bu. Oke, Reni Wulandari. Hadir, Bu. Oke, luar biasa ya. Hari ini hadir semua. Semangat semua, luar biasa. Baik, seperti biasa ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai besaran pokok. Siapa di sini yang masih ingat dan bisa jelaskan pengertian dari besaran pokok? Saya, Bu. Oke, Nur silahkan. Besaran pokok segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dinyatakan dengan nilai dan satuan. Oke, luar biasa jawabannya ya. Berarti masih Besaran ingat pembelajaran. pokok. Nah, Ibu mau tanya lagi nih. Jarak dari rumah kalian ke sekolah, siapa yang bisa jawab jaraknya? Saya, Bu. Oke, Eni, silahkan. Berapa jaraknya? Jaraknya 1 kilo, Bu. 1 kilo, luar biasa ya, cukup dekat sih. Oke, coba siapa yang bisa hitung luas kamarnya di rumah? Saya, Ibu. Kalau saya kamarnya itu sekitar 6 meter, Ibu. 6 meter kuadrat. Kuadrat kah persegi? Persegi, Bu. Persegi. Kenapa bisa dikatakan persegi, Risma? Bisa hasilnya 6 meter persegi? Karena ukurannya 3 dikali 3 meter. Ya, ingat itu. Terus siapa yang di sini ke sekolah pakai motor, terus menggunakan bensin. Nah, bensin ini alat ukurnya kita pakai apa ya untuk mengukur bensinnya? Liter bukan, Bu? Oh iya benar, berarti semua sudah paham ya pembelajaran kemarin. Oke. Baik, kita masuk ke kompetensi dasar yang kita pelajari pada hari ini tuh ada 3, bisa dilihat sendiri. Kemudian tujuan kita pembelajaran pada hari ini ada 3 juga. Nah, bisa juga dilihat ya. Pertama, kamu dapat mengukur pengukuran dengan tepat. Yang kedua, kamu dapat menganalisis. Dan yang ketiga,
kamu dapat melakukan pengukuran besaran pokok dan besaran turunan secara sederhana yang dijumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Nah, masih ada orang ke tidak? Dengar tujuannya? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar. Jadi, Dengar, oke. Bu. Nah, di dalam kehidupan kita itu ada banyak hal yang bisa kita ukur. Salah satunya itu meskipun dia paling kecil dan tidak tampak oleh mata seperti bakteri, kuman, itu kita dapat ukur dengan menggunakan alat ukur. Berarti segala sesuatu yang Tuhan ciptakan semua memiliki manfaat untuk kehidupan kita. Seperti itu. Nah, pada pembelajaran ini, besaran pokok pada hari ini ada satu masalah yang kita temukan di daerah sekitar kita, yaitu orientasinya seperti pada gambar yang Ibu tampilkan. Sudah dilihat? Sudah, Bu. Oke, nah di sini ada masalahnya. Di sini ada Pak Domingus Salamuk. Dia itu adalah seorang warga di Wernas. Beliau itu hendak menjual sebidang tanahnya, tetapi dia tidak mengetahui luas keseluruhan. Nah, hanya memiliki sketsa seperti gambar di bawah ini. Pak Domingus Salamuk ada yang menawarkan harganya sekitar 350.000 per meter persegi. Nah, di sini masalahnya bagaimana cara Pak Domingus Salamuk dia bisa menentukan luas tanahnya dan bisa mengetahui berapa harga dari tanah yang ingin beliau jual seperti itu. Sudah paham? Sudah lihat orientasinya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Mengenai orientasinya ini? Sudah, Ibu. Nah, oke. Untuk itu, Ibu bagikan LKPD ke kelompok masing-masing. Nah, di sini Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama itu adalah Ibu Wahida, Ibu Nurul, dan Ibu Reni. Kemudian, kelompok kedua adalah Ibu Mega, Ibu Maya, dan Tianti. Dan kelompok 3 itu adalah Juni, Risma, dan Imaya. Kalian semua kerjakan LKPD yang Ibu sudah bagi melalui WA Group. Di dalamnya itu ada orientasi masalah yang kita sudah tampilkan ingin diselesaikan. Kemudian ada bahan ajar dan bisa diunduh melalui YouTube HP kalian masing-masing pembelajaran yang ingin ditambahkan seperti itu. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan orientasi masalah yang ditampilkan. Ada pertanyaan? Saya belum dapat bahan ajar, Bu. Oh iya, aduh Ibu lupa ya. Ini bagaimana, sudah masuk di WA-nya? Oh, sudah, Bu, sudah. Oke, terima kasih. Ya, silahkan dikerjakan. Ibu beri waktu ya. Oke. Ini sudah 10 menit. Bagaimana? Sudah selesai mengerjakan? LKPD-nya? Kelompok saya sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Siapa yang mau presentasi dulu ini? Saya boleh, Bu. Oke, silahkan ya. Ibu tutup dulu. Baru Ibu Latifah Lutfia, Ibu Wahida Lutfia silahkan untuk presentasi. Saya izin share screen ya, Bu. Oke. Iya. Teman-teman dan ibu guru, apakah sudah terlihat tampil? Belum, Ibu, masih proses.
Ya, belum terlihat. Jalan layar saya. Maaf Bu, apakah sudah terlihat tampilannya? Sudah. Oh iya, iya. Di sini saya mewakili kelompok 1. Kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait permasalahan yang dialami oleh Pak Domingus Salamu. Ya, jadi untuk menghitung luas tanahnya Pak Domingus dan juga harga jual luas tanahnya, pertama-tama kita mencari dulu kelilingnya, keliling dari sketsanya tersebut. Ini ada bagian A ditambah B ditambah C ditambah dengan D. Ini bagian A, ini bagian B, ini bagian C, dan ini bagian D. Kemudian setelah kita jumlah, kita bagi menjadi 2. Hasilnya adalah 23,25 meter. Nah, kemudian untuk menghitung luas tanah yang tidak beraturan ini dengan cara seperti yang saya tampilkan ya Bu. Caranya seperti ini, rumusnya akar S kurangi A dikali dengan S kurangi B dikali dengan S kurangi C dan dikali dengan S dikurangi D. Sehingga ketemulah hasilnya sebesar 97,4 meter persegi. Jadi setelah kita tahu luas tanah milik Pak Domingus Salamu ini sebesar 97,4 meter persegi, kita sekarang akan mencari harga jualnya. Tadi kan diketahui bahwa harga jual per meternya adalah 350.000. Jadi untuk mengetahui harga jualnya kita tinggal mengalikan 350.000 kita kali dengan 97,4. Hasilnya adalah 34.090.000. Nah, ini adalah hasil dari kelompok kami, Bu. Wah, luar biasa. Semua tepuk tangan dong untuk kelompoknya Wahidah. Iya ya, luar biasa jawabannya. Ada tanggapan dari kelompok lain? Atau pertanyaan? Saya Bu, mau nanya Bu. Oke, silakan Juni. Apakah kalau misalkan mengukur luas segitiga pada atap rumahnya itu menggunakan keliling, Bu? Coba Wahidah bisa jawab? Atau temannya yang lain, satu kelompoknya, ada yang bisa jawab? Enggak Bu, untuk mengukur luas segitiga tidak menggunakan rumus keliling, tetapi dengan menggunakan rumus tengah kali alas kali tinggi, Bu. Oke, bagaimana? Oke, iya ya. Kalau untuk mengukur segitiga, kita tidak menggunakan keliling. Karena untuk bangun datar sudah ditetapkan itu rumusnya 1/2 alas dikali tinggi, seperti itu. Baik, masih ada pertanyaan untuk kelompok 1? Nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada. Oke, terima kasih Wahidah. Selanjutnya, siapa lagi yang ingin presentasi? Saya, Bu. Saya. Oh iya, kelompok 2. Ya. Wahidah, silahkan ditutup dulu share screen-nya. Oh iya Bu, sebentar Bu. Sudah Bu. Ya, saya share screen ya, Bu ya. Ini dari kelompok 2, Bu, hasil diskusi dari kelompok 2 tentang analisis orientasi masalah yang tadi, yaitu Pak Domingus Salamu adalah seorang warga di Wernas. Beliau hendak menjual sebidang tanah miliknya tetapi tidak mengetahui luas tanah secara keseluruhan. Beliau hanya memiliki sebuah sketsa seperti pada gambar berikut. Seorang pembeli telah menawar tanah Pak Domingus Salamu dengan harga 350.000 per meter persegi. Tentukan berapa luas tanah Pak Domingus Salamu. Yang kedua, berapa harga jual tanah Pak Domingus Salamu secara keseluruhan. Menurut Mega, Ibu suruh presentasi yang nomor 2 ya, Mega.
Iya, maaf Bu. Aduh. Maaf ya. Ya, Bu, orientasi masa yang kedua yaitu Pak Z Sekit ingin menjual sawahnya di daerah Aimas. Beliau bingung harga jualnya karena bentuk yang tidak beraturan. Beliau ingin menjualnya dengan harga 500.000 meter persegi. Hitunglah luas sawah Pak Z Sekit jika dananya seperti di bawah ini. Ini hasil diskusi dari kelompok 2, Bu. Jadi menganalisis pengukurannya, kita cari dulu kelilingnya. Bisa dihasilkan dari A tambah B tambah C tambah D dibagi dengan 2. Hasilnya keliling dari tanah yang sawah yang tidak beraturan tadi adalah 77 meter. Luas tanah yang tidak beraturan menurut kelompok kami menggunakan rumus L sama dengan akar S kurangi A dikali S kurangi B dikali S kurangi C dikali dengan S kurangi B. Hasilnya ketemu 1414,4 meter persegi. Karena yang ditanyakan harga, menurut kami tadi harga per meter perseginya 500, jadi luas tanah yang tidak beraturan tadi sudah diketahui 1414,4, jadi dikalikan dengan 500.000. Di sini, jumlahnya ketemu terakhirnya yaitu 707.200.000. oke, luar biasa ya. Ya. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 2, silakan. Yang ingin bertanya? Ibu Ima, tadi saya lihat angkat tangan. Silakan bertanya untuk kelompok 2. Ima? Ima, tadi Ibu lihat angkat tangan. Silakan bertanya di kelompok 2. Tidak, Bu. Mengingat barusan ada telepon. Saya, Bu, saya. Oke, silakan Juni. Saya mau bertanya di kelompok 2, apakah jika ingin menghitung tanah yang bentuknya itu kayak layang-layang gitu kan, Bu, apakah sama rumusnya menghitung luas tanah yang tidak beraturan? Bagaimana? Mega bisa jawab kah tidak? Menurut saya tidak sama, Bu, karena kan layang-layang sudah ada rumusnya. Kalau tidak beraturan kan bentuknya tidak beraturan. Oke, bagaimana Juni? Jawaban dari temannya? Ya, Bu. Oke, didengar ya? Dengar. Jelas? Jelas, Bu. Oke, terima kasih ya untuk Mega. Boleh stop share ya? Silahkan. Oke, untuk pembelajaran ini dari kelompok 1, 2, 3, siapa yang bisa membuat kesimpulan? Saya, Bu. Oke, silahkan Wahidah. Iya, Bu. Jadi berdasarkan apa yang sudah kita lakukan, saya menarik kesimpulannya dengan melakukan perhitungan luas pada analisis masalah 1 dan 2. Saya menyimpulkan bahwa mengukur besaran turunan luas dikombinasi dengan rumus matematika, yaitu pertama menentukan keliling bangunan, kemudian menghitung luasnya, setelah itu dikalikan dengan jumlah harga yang sudah disepakati. Artinya setelah pembelajaran ini saya sudah mampu menentukan penggabungan rumus yang ada, Bu. Oke. Luar biasa ya. Jadi dengan kita dengan melakukan pembelajaran menghitung yang telah kalian lakukan dengan secara mandiri, kalian sudah bisa mampu menentukan hasil dari orientasi yang telah kita lihat. Berarti hasil dari orientasi permasalahannya sudah bisa dijawab ya. Iya, sudah bisa dijawab.
Oke, untuk penguatan dan kesimpulan, jadi besaran turunan itu adalah suatu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Pada dasarnya besaran turunan ini hampir sama dengan besaran pokok, yang dimana kedua besaran tersebut sama-sama berfungsi untuk menghitung suatu yang dinyatakan di dalam satuan internasional. Adapun besaran yang dihitung pada besaran turunan seperti besaran luas, gaya, volume, tekanan, kecepatan, dan lain-lain. Nah, besaran turunan luas ini merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok panjang. Besaran pokok panjang, ya. Besaran pokok panjang ini memiliki satuan meter. Nah, besaran turunan luas yang kita sudah kerjakan bisa kita temukan di dalam bangun datar seperti persegi, persegi panjang, bangun datar, dan lainnya. Sama dengan tadi, sudah melakukan pengukuran pada bangun yang tidak beraturan seperti itu. Nah, di sini ada tabel. Nah, ini tabel besaran turunan yang kita sudah kerjakan masih di tabel pertama, yaitu mengenai luas. Adapun juga besaran turunan yaitu ada volume, kecepatan, massa jenis, sampai di induktansi. Ini ada rumusnya, simbolnya, seperti itu. Nah, manfaat dari pembelajaran pada hari ini, kita mampu melakukan suatu pengukuran dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak terjadi kesalahan seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Sudah cukup, Bu. Cukup, sudah jelas? Jelas, Bu. Jelas. Sekarang Ibu mau kalian mengerjakan soal evaluasi untuk Ibu lebih mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang pengukuran luas. Ya, Ibu tampilkan soal ya. Ini soal evaluasinya. Nah, ada gambar di sini. Hitunglah gambar di samping. Nah, di soal evaluasi ini, Ibu mau langsung dijawab ya. Siapa yang Ibu beri waktu 5 menit, kemudian siapa yang bisa jawab? Silahkan semua dikerja di bukunya masing-masing. Dicatat, dikerjakan. Saya, Bu, sudah. Oke, silahkan. Oke, Ibu sudah lihat ya. Oke, Ibu langsung tampilkan hasilnya. Hasilnya Ima ya? Iya, yang Bu. Sudah kasih di Ibu. Oke, ini. Ya, Bu. Jadi ini tadi kan yang di bawahnya belum diketahui. Jadi harus dicari dulu yang bawahnya, yang luas yang kedua itu yang 20-nya harus diketahui. Jadi caranya di sini 50 dikurangi 16 ditambah 14 yaitu 50 dikurangi 30 sama dengan 20. Jadi di bawah ini sudah diketahui yaitu 20. Nah, terus untuk mengetahui luas seluruhnya, luas pertama dan luas kedua itu dijumlahkan. Caranya L1 di sini L sama dengan L1 ditambah L2. L1-nya 50 dikali 23 dan ditambah L2-nya 20 dikali 20. Lanjut, di sini 50 dikali 23 itu sama dengan 1150. Dan untuk L2-nya di sini 400. Jadi dijumlahkan hasilnya adalah 1550 cm kuadrat. Terus di sini kelilingnya tinggal dijumlahkan saja keseluruhannya. Di sini 23 tambah 16 tambah 20 tambah 20 tambah 20 tambah 14 tambah 23 tambah 50 sama dengan 186 cm. Begitu, Bu? Apakah sudah betul? Oke, sudah betul. Terima kasih ya, luar biasa jawabannya. Baik, untuk tugas kalian di rumah, silahkan kerjakan halaman 37, dikerjakan baik-baik di rumah, karena masih banyak yang kadang tidak kerja tugas ya, seperti Risma, kemarin sudah tidak kerja tugas. Jadi untuk hari ini, Ibu minta ya, besok harus dikerjakan ya. Risma, bagaimana?
Siap. Siap Ibu, ya nanti saya kerjakan pekerjaan rumahnya. Terima kasih ya untuk pembelajaran pada hari ini. Luar biasa untuk semua kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan teman-teman yang sudah bersemangat dalam bertanya kepada teman, sudah inisiatif menjawab dengan mandiri, tanpa Ibu harus selalu bertanya di Ibu, sudah mandiri dalam menjawab. Ibu sangat berterima kasih. Luar biasa untuk kalian semua. Sehat selalu. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai volume. Oke. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Silahkan untuk Eni pimpin doanya. Ya Bu, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga Bu. Iya, terima kasih Bu Nur Indah atas penampilannya.